wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan keberkahan umur serta keberkahan ilmu. Amin. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Namun terlebih dahulu alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Kepada KM dipersilakan untuk membantu doa. Duduk siap gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran agar motivasi kita semakin menguat dan jiwa nasionalisme menjadi dasar kita untuk belajar, kepada Ananda Rosliana dipersilakan untuk membantu. Pada rekan-rekan dipersilakan untuk berdiri. Negeri kami bernyanyi padamu, negeri kami berbakti padamu, negeri kami Dengan kita mengawali pertemuan ini melalui lagu kebangsaan pada Bu Negeri ini, kita betul-betul memaknai makna dari lirik lagu ini ya. Dengan lagu ini kita dituntut bagaimana kita untuk berbakti kepada negeri. Apa perwujudannya? Mari kita berjanji di dalam hati kita bahwa kita lakukan yang terbaik saat ini dalam proses pembelajaran, yang mudah-mudahan dengan upaya yang maksimal kita belajar akan membuahkan hasil sebuah karya-karya inovatif sesuai dengan bidang kita, yang ini merupakan bukti apa? Perjanjian setia kita kepada negeri, kepada negara ini. Dan kita jangan pernah berpikir apa yang bisa kita terima dari negara ini, dari bangsa ini, tapi mari kita berpikir apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang kita bisa berikan untuk negara dan bangsa ini. Setuju ini? Setuju. Ya, mudah-mudahan ruh ini menjadi semangat, menjadi motivasi yang melandasi 100 menit ke depan dalam pembelajaran hari ini. Jelas ini di belakang slide Bapak? Oke, menerapkan standar operasi prosedur teknik pengoperasian roda gigi lurus. Namun sebelum masuk pada bahasan tema hari ini, masih adakah yang ingat bahwa 3 minggu yang lalu kita membahas apa? Masih ada yang ingat? Siapa yang ingat? Jo, ingat nggak Jo? Nah, kita membahas apa? Duduk aja Jo, nggak apa-apa Jo. Tentang apa? Materi tentang pengoperasian balok segi 4. Oke, betul. 3 minggu yang lalu kita sudah membahas sebuah kajian, temanya lah tentang bagaimana proses pengepresan balok segi 4. Nah, apa prinsip tuh kira-kira dari pengepresan balok segi 4 di 3 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Permukaan yang diproses ada 6. Ya. Pemasangan benda kerja harus menggunakan dial indikator supaya tegak lurus. Oke, betul ya. Salah satu prinsipnya adalah bahwa pengepresan balok
segi 4 bahwa ada 6 permukaan yang akan diproses. Kemudian pastikan pisau itu adalah tegak lurus terhadap benda kerja. Dan tentunya jangan lupa setting benda kerja harus betul-betul tegak lurus juga terhadap ragum atau pencekam. Paham ya? Nah, mudah-mudahan hal itu pun melandasi bagaimana analisanya itu kita sama bangun dalam proses permasalahan yang akan dibangun saat ini, yaitu tentang roda G lurus. Nah, adapun beberapa hal yang harus kita pahami mengenai pembahasan roda G lurus itu adalah yang pertama, targetnya nih belajar hari ini bahwa kita dituntut untuk dapat menjelaskan bagian-bagian utama roda gigi lurus. Apa saja sih part atau variabel yang terdapat di dalam roda gigi lurus? Nah, ini hal yang mendasar harus kita pahami. Kita akan mengkaji itu. Yang kedua, dapat menjelaskan perhitungan ukuran utama dari roda gigi lurus. Dari bagian-bagian utama roda gigi lurus ini, untuk merancang sebuah benda kerja roda gigi lurus yang presisi, yang sesuai dengan standar, maka harus dihitung terlebih dahulu. Diameter luarnya berapa, diameter tusuk, diameter kakinya berapa. Dan ini insya Allah kita akan berdiskusi bersama-sama tentang perancangan yang didasari oleh perhitungan bagian-bagian utama dari roda gigi lurus. Yang terakhir, dapat menentukan prosedur teknik pengepresan roda gigi lurus. Setelah paham apa bagiannya, setelah tahu perencanaan yang didasari perhitungan, tahap yang ketiga adalah bagaimana operasi atau proses pembuatan roda gigi lurus. Bisa dipahami target hari ini? Jelas ini? Jelas. Problem based learning ini artinya sebuah proses pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah. Nah, apa masalah yang kita angkat hari ini? Bapak mengambil sampel sebuah produk roda gigi lurus dari hasil produksi kelas yang lain, yang dalam istilah proses produksi ini gagal atau not go. Tahapan yang kita lalui pertama, orientasi pada masalah. Bapak akan menerangkan masalahnya apa dan akan memberikan frame atau selayang pandang dasar teori prinsip apa itu roda gigi. Tapi yang paling utama nanti di diskusi kelompok kalian melanjutkan pemahaman lebih dalam lagi. Mengorganisasikan siswa untuk belajar seperti biasa akan dibentuk kelompok. Kelompoknya Bapak yang menentukan, nanti akan dibagi. Setelah ada bagi kelompok, Bapak akan bagikan LKPD, dan LKPD tiap kelompok ini akan berbeda. Satu kelompok membahas tentang profil, satu kelompok membahas tentang perhitungan, satu kelompok membahas tentang langkah kerja, dan satu kelompok membahas analisa permasalahan serta solusi dari gagalnya roda gigi ini. Paham ya? Jadi diskusi kelompok, tahap selanjutnya dari perwakilan kelompok dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain kemudian untuk menanggapi bisa bertanya, bisa menambahkan, bisa menyanggah. Akhir pada tahap mengevaluasi atau mengambil kesimpulan dari keseluruhan dari proses belajar. Nah, ini kurang lebih 5 tahapan yang akan sama-sama kita lalui. Masuk pada sesi pertama. Masuk pada materi pembelajaran. Nah, apa itu roda gigi lurus? Roda gigi lurus itu adalah apa di sini? Batang bulat yang mempunyai gigi, ya. Nah, perhatikan. Ini adalah profil utama roda gigi lurus dalam keadaan gambar potongan. Paham ya? Kita sudah belajar gambar teknik, aplikasikan di sini. Nah, di sini ini gambar potongan, seolah gambar giginya utuh nih. Tapi Bapak hanya memotong 2 profil roda gigi. Agar apa? Agar lebih nampak dan lebih jelas bagian utama atau variabel terpenting dari roda gigi. Nah, apa itu diameter tusuk? Ya ini. Lingkaran maya kalau kita bangun secara utuh, di mana lingkaran ini merupakan perpotongan hubungan 2 roda gigi kalau disatukan. Persentuhannya ada di sini, diameter
tusuk namanya ya. Ini diameter tusuk. Yang diameter tusuk ini menjadi basic atau menjadi dasar kita akan menghitung ukuran yang lain. Diameter luar atau diameter kepala nanti dihitungnya berdasarkan diameter tusuk. Kemudian nanti ini ada diameter kaki. Diameter kaki pun ini dihitung berdasarkan perhitungan dari diameter tusuk. Tapi intinya diameter tusuk ini adalah merupakan lingkaran maya yang menunjukkan interaksi dua buah roda gigi ketika dipasangkan dalam keadaan tidak terjadinya slip atau roda gigi itu berinteraksi secara lancar. Paham ya? Ini adalah tabel atau rumus dari ukuran-ukuran pokok roda gigi. Rumus ini sudah dirumuskan oleh para ahli, berarti ya sudah ditabelkan. Nah, kepentingannya silakan di LKPD tinggal dipakai rumus ini, dimasukkan nominalnya, tinggal dihitung, maka rancangan dasar dari roda gigi yang dikehendaki itu akan muncul. Paham ya? Rumusnya ada, sudah ditabelkan, silakan tinggal kalian pakai. Oke. Nah, ini yang terakhir. Prosedur pokok di dalam pengepresan roda gigi lurus. Ini yang pertama, penyiapan benda kerja. Nah, benda kerja yang dipakai umumnya yang ada di bengkel kita adalah roda gigi yang tidak berporos atau disebut dengan benda kerja pejal. Tahu poros? Kayak pipa air. Itu poros ya. Nah, benda kerja untuk membuat roda gigi bukan yang seperti pipa, tapi benda kerja bulat tapi utuh atau disebut dengan benda kerja pejal ya, atau berisi. Nah, hal pokok dalam merancang roda gigi kita harus menentukan nanti berapa ukuran bahan dasar ini yang harus kita siapkan. Jika misalkan jumlah gigi akan dibuat jumlahnya 50, 30, 25 dan lain sebagainya. Nah, ini hal umum yang harus kita talar. Rumus yang paling pokok itu sederhana. Z ditambah 2 dikalikan dengan modul. Modul itu ukuran pisaunya. Misal Z-nya jumlah giginya kita akan buat 30. Rumusnya Z tambah 2 berarti tambah 2. Itu ketetapan nilainya. Dikalikan modul, modulnya 2. Berarti berapa ukuran benda kerjanya? 30 tambah 2, 32 dikalikan 2 berarti berapa? 64. Gampang itu mah ya, harus ditalar. Oh, berarti kalau saya mau buat jumlah roda gigi 30, benda kerja yang tersedianya harus ada ukuran bahan dasarnya, tinggal proses pembuatan giginya seukuran diameter 30. Bukan 30, jika jumlah giginya 30 tambah 2, 32 kali 2 berarti 64. Berarti diameter luarnya tinggal proses pembuatan gigi harus ada 64. Nah, itu hal prinsip di tahap pertama dalam membuat roda gigi. Berarti berapa diameter bahan dasarnya? Paham ya? Gampang. Penentuan dari hitungan di feeding head. Di feeding head sudah tahu semua ini. Membuat roda gigi diputar berapa lubang, sekian lubang, itu namanya apa? Nah, di feeding head. Di feeding head itu istilah kitanya adalah piring pembagi. Ada yang masih ingat nggak? Untuk menghitung, untuk mencapai jumlah roda gigi sekian, hitungannya menggunakan rumus apa di feeding head? Jumlah giginya Z, kemudian rumusnya apa? Mencari putaran dari feeding head. Yang masih ingat nggak? N sama dengan I dibagi Z. Harus ditalar ya. I-nya adalah rasio yang sudah ditetapkan, yaitu 40, dan Z-nya adalah jumlah gigi. Nah, kalau jelas ini hanya kerangka dari bahasan Bapak saja, karena lebih dalamnya kita dengan diskusi per kelompok. Untuk tahap selanjutnya silakan kalian dibagi ya kelompoknya. Ini Bapak yang membagi. Kelompok 1 Bapak bacakan. Dimas, Ariel, Jidan, Arif, Empai, Arjun. Kelompok 2-nya Ahmad, Donito, Rosliana, Juan, Ropini, Ayani, Adi, Trianto, Sri Tiana, Pikri, Akrom. 4-nya Pak Haris, Pak Hatsunani, Teja, Roman, dan Rizky. Bapak tahu ada yang nggak masuk kemarin. Teknis merubahnya tinggal digeser aja si
kursinya, kemudian dirapatkan itu. Kalau berdempetan agak digeser supaya ada celah Bapak nanti untuk berjalan berkelilingnya ya. Enak tuh dunia. Oke, kelompok 1. Ini temanya tentang bagian-bagian roda gigi ya. Dipelajari, didiskusikan. Itu kelompok 1, kelompok 2. 2 itu mah ya? Salah. Ini kelompok 2. Temanya tentang perhitungan roda gigi ya. Kelompok 3 temanya tentang proses pengerjaan. Kelompok 4 ini jadi analisa dari produk kegagalan roda gigi yang tadi. Jadi silakan di LKPD itu ada tema-tema yang memang berbeda tiap kelompok, dipahami kemudian didiskusikan. Gunakan semua referensi yang ada. Bapak sudah nge-share file PDF, e-booknya. Di sini ada referensi juga buku ya. Yang mudah-mudahan dari berbagai referensi ini bisa melengkapi apa yang menjadi tugas dari LKPD. Sekali lagi Bapak tekankan, proses pembelajaran problem based learning ini menekankan pada keaktifan, kualitas keaktifan dari diskusi pribadi dan kelompok. Harapannya tidak ada yang tidak aktif, semuanya berkontribusi ya untuk pemecahan masalah di kelompok masing-masing. Nah, alokasi untuk waktu diskusi ini kurang lebih maksimal ini 15 menit ya. Kita lihat 15 menit apakah bisa tercapai targetnya. Kalau tidak, kita lihat sampai di mana kemampuannya. Dimulai dari sekarang ya, targetnya 15 menit. Silakan. Profil-profil bagian roda gigi ini tinggal ditulis ulang nama bagian apa, tinggal penjelasan dari nama bagian ini apa. Paham ya? Jadi adendum nama bagiannya, simbolnya dilewat saja langsung. Apa penjelasan dari adendum? Nah, apa itu adendum? Di buku ataupun di materi PDF yang Bapak kasih itu udah begitu lengkap, tinggal kalian diskusikan porsi mana yang akan diambil sebagai komposisi untuk menjelaskan dari profil adendum gitu ya. Nah, untuk kelompok 2 kan temanya apa? Perhitungan ya. Nah, lihat di tabel tentang rumus perhitungan itu dialihkan dulu namanya apa, simbolnya apa, rumusnya apa. Ada kan? Tinggal masukkan nominalnya, itu bisa cepat terselesaikan. Untuk yang kelompok 3, intinya ini langkah kerja dari persiapan, proses sampai penyelesaian akhir. Nah, coba nanti di materi yang PDF yang Bapak kasih kemarin tuh ada proses di ujung yang panjang 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal diklasifikasikan mana yang masuk pada persiapan, mana yang masuk pada proses, dan mana yang masuk pada tahap akhir. Begitu ya. Begitu kan, ini banyak. Nah, hal yang seperti ini lewat berarti tahapannya. Persiapan berarti kan dari sini dulu alatnya apa? Berarti kan safety shoes, pakaian kerja itu masuk kan, kacamata, pengaman, gitu. Persiapan pada pelaksananya apa yang dipakai? Mesin, presnya, ragumnya, terus apa lagi? Pendinginnya,
pada saat penyelesaian alat yang digunakan apa? Alat kebersihan kan? Nah gitu. Nah untuk tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhiran kita lihat di bagian proses yang ada, tinggal diklasifikasikan. Oke. Nah untuk yang kelompok 4 mas sebenarnya gampang kan, polanya seperti halnya pembuatan balok segi 4. Jadi apa, analisa faktor penyebabnya. Cuma penyebabnya jangan terlalu singkat ya. Misalkan penyebabnya ini apa? Pahat yang tumpul, misalkan pisau jari yang tumpul. Nah koma agak ada deskripsi lah. Kenapa pisau jari yang tumpul bisa menjadi penyebab gitu. Jadi pisau jari yang tumpul itu berdampak apa terhadap benda kerja? Contoh, kalau pisau jari tumpul berarti ketika pemakanan, berarti benda kerja yang tersayat itu kan akan menyisakan bekas dari sayat yang tidak sempurna tuh, sehingga ketidaksempurnaannya akan melahirkan apa? Profil permukaan yang tidak rata. Ya ada penerangan itu. Ini bukunya dimaksimalkan ya. Ya. Ini temanya tentang, nih Bapak kasih sampel misalkan. Dalam materinya coba dibuka. Di tabel dari rumus roda gigi. Nah, oke. Diameter luar misalkan. Nih, Bapak bantu. Diameter luar Diameter luar simbolnya DA. Rumusnya? DA sama dengan D tambah D tambah 2 titik M. 2 dikali M kan gitu. Terus di bawahnya Berarti ini nggak bisa terhitung dulu sebelum diameter tusuknya diketahui kan. Berarti ini dulu diameter tusuk. Diameter tusuk adalah Z dikali tinggal ada pada diameter tusuk. diameter pitch nih. Oh, D. Ya. D sama dengan Z kali M. Oke, udah ada kan? Nah, sekarang lihat berapa Z-nya? 36. Gitu kan? Iya. Tinggal dikalikan berapa modulnya? 2 kan? Berarti berapa? 60. Oh, 72. Berarti ini nanti bisa diketahui kan? Tinggal dimasukkan ini. Dan seterusnya ketika diameter tusuk sudah diketahui, maka variabel yang lain bisa untuk diketahui. Makanya diameter tusuk menjadi dasar dari perhitungan roda gigi lurus ya. Nah untuk yang selanjutnya tinggal simbolnya apa, tinggal lihat rumusnya dan masukkan nominalnya gitu ya. Nah itu Ya, apa ya? Hmm. Pelaksanaan. ya itu pelaksanaan. Jadi lihat nanti ada clue-nya persiapan mah kan pasti penyedia Pisau. nah gitu, penyediaan kelengkapan bahan dan alat kan. Proses mah nanti proses, kalau akhir mah kan pasti apa, penyelesaian meliputi kebersihan nantinya kan, evaluasi hasil kerja, kemudian finishing dari benda kerja itu sendiri, itu masuk dari proses langkah akhir kan. Sudah ada tuh tahapannya, kita hanya tinggal menganalisa bagaimana tahapan ini masuk pada klasifikasi apa gitu. Jelas kan? Jelas. Nggak sulit lah. Apa sih kita biasanya ini kan gitu ya. Lomi udinan
Jarak bagi lingkar. Dalam kurung circular. Nomor berapa? Circular. Jarak panjang lingkaran. Jarak panjang lingkaran. Panjang lingkaran. Hah? Oke. Diskusi. Ya. Jarak lintas panjang lingkaran. Antara kokpit Profil. profil kita berapa lagi nih? 6 lagi, Pak. Ya Allah lama banget. Ditambah pisau yang tumpul karena adanya Dua. penyayatan dan dikali jawabnya tidak rata. modulnya Tidak rata. 2 kali 2 Solusinya 4 tambah 7 2 Solusinya 78. 76 6, 76. gitu. Paham nggak? berarti ini ya, Pak. Nah, harusnya dalam menentukan ukuran perhitungan profil diameter lurus, roda gigi lurus itu yang paling utama ditentukannya terlebih dahulu ada diameter tusukan. Ini dasar terhadap perhitungan yang lain. Kalau diameter tusuknya udah diketahui 72, mencari diameter luar, diameter tusuk ditambah 2 kali M. Diameter tusuknya berapa? 72. Ditambah 2 dikali modul 2 kali 2 4 tambah 72 76. Paham kan? Nah, sekarang ini diameter kaki apa rumusnya? DF kali DV. Masa coba lihat lagi. Mana diameter kaki? Nah, ini bukan tambah. Ini salah. Rumusnya diameter tusuk ya dikurangi 2,3 ya 2,3 dikali modul. Diameter tusuknya berapa? 72. 72 dikurangi 2,3 dikali modul dikali 2. Berarti berapa? 4,6 ya? Betul. 72 dikurangi 4,6. Cutter jarinya pisaunya di mana? Benda kerja. Alat yang dibutuhkannya di sini berarti harus masukkan benda kerjanya, pisau jarinya, pisau modulnya kalau di sini. Iya. Ya. Simpres, coolant, ragum. Alat keamanan kerjanya ada ya? Kacamata mana? Iya, ini. Oke, udah. Kuas, sapu, nah kompresor udah. Ya, tinggal diklasifikasi langkah yang tadi masuk ke tahap persiapan pelaksanaan sama akhiran kan. Ini ditulis ketua kelompok sama namanya. Ketuanya siapa, namanya siapa? Rata-rata udah beres ini ya. Sesi sekarang dari hasil diskusinya silakan melalui perwakilannya presentasikan saja ya.
presentasinya cukup berdiri aja di kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok yang lain silakan untuk mendengarkan hasil dari kajian kelompok yang berbeda, karena ini temanya berbeda. Jadi kalau tidak menyaksikan atau kalau tidak memperhatikan, ya tidak akan memahami konten secara utuh pembahasan di hari ini. Jadi karena berbeda, tolong perhatikan dengan seksama ya. Kepada kelompok 1, saya dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya ya. Dimohon kelompok yang lain untuk memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama Ya. bagian Yang lainnya perhatikan ya. adendum. Adendum adalah jarak antara lingkaran kepala dengan lingkaran pitch yang diukur dalam radial. Yang kedua, dedendum. Dedendum adalah jarak antara lingkaran pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dalam arah radial. Yang ketiga, lingkaran pitch. Lingkaran pitch adalah lingkaran khayal yang mengelilingi tanpa terjadinya slip. Yang keempat, jarak bagi lingkar atau circular pitch adalah jarak sepanjang lingkaran pitch antara profil dua gigi yang berdekatan atau mengelilingi lingkaran pitch dibagi dengan jumlah gigi. Ya, itu adalah hasil dari kerja kelompok kami yang bagian utama dari profil roda gigi. bagian utama dari roda gigi. Kepada kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaan. Saya mau bertanya Mas. Gimana Mbak? Gitu pertanyaannya apa? Gitu. Bisa tolong diperjelas perbedaan adendum dan dendum? Passwordnya. Gampang Pak. Pertanyaannya apa tadi? Bisa tolong diperjelas perbedaan adendum dan dendum? Bisakah diperjelas perbedaan dari adendum dan dedendum? Kalau ada persamaan sekalian aja persamaannya apa kalau ada ya. Tapi kalau nggak ada sesuai yang ditanyakan ya. Kelompok yang lain ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau tadi kurang menyimak kelompok yang lain? Atau pertanyaannya sama saja? Harus beda? Tapi sementara coba diskusikan terlebih dahulu dari pertanyaan kelompok 1. Bapak harapkan apapun jawabannya itu harus hasil dari diskusi ya. Coba cari referensi yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Catatan, tolong kelompok yang lain perhatikan ya. Jadi nanti tiap kelompok ada bagiannya, jadi biarkan saja hasil pekerjaan dari yang tadi. Sekarang tugasnya untuk menyimak. Paham ya? Silakan perwakilannya. 2 kali modul. Iya. Hasil perhitungan 76. Oke. Perhitungan diameter tusuk DTZ kali modul hasil perhitungan 72. Diameter kaki simbol DF. Ya. Rumus DF DT 2,3. Kalian menyimak semuanya? Ada yang butuh dipertanyakan dari kelompok tadi yang menyajikan? Ya boleh. Nanyanya kelompok itu ya. Saya bertanya Tek. Ya. Dari hasil perhitungan berapa diameter bahan yang diperlukan? Diskusikan dulu ya. Pertanyaannya bisa ditangkap nggak? Dari hasil keseluruhan yang ada, ya, kelompok berapa nih? Berarti kelompok 3 bertanya.
Kira-kira berapa bahan dasar yang dibutuhkan atau yang harus disediakan? Jika ingin membuat tentu sesuai dengan yang ditentukan, jumlah giginya sudah ada, pisau modulnya sudah ada. Jadi berapa bahan nanti yang akan diproses untuk menjadi roda giginya? Diskusikan dulu, cari referensinya. Ayo Jo, cari gimana Jo? Tapi maksud pertanyaannya ketangkap nggak? Ketangkep Pak. Kelompok yang lain boleh membantu ya kalau. Jadi diameter bahan yang diperlukan sama dengan ukuran diameter luar roda gigi. Diameter yang diameter yang diperlukan sama dengan diameter ukuran luar roda gigi. Yaitu berapa dari hasil perhitungannya? Diameter luar roda giginya berapa? 76. Nah, tuh yang nanya nih mau menjawab katanya. Coba terangkan lagi. Jadi diameter bahan yang diperlukan sama dengan ukuran diameter luar roda gigi. Ya, jangan geleng-geleng aja. Jadi ngerti nggak apa maksudnya? Jadi diameter bahan roda gigi itu sama dengan ukuran diameter luar dari roda gigi atau diameter kepala ya. Yang tadi Bapak pengantar pada awalnya Z tambah 2 per M, rumusnya sama kan? Berarti Z tambah 2, Z-nya tadi berapa? 36. Nah, tambah 2 berarti 38 dikalikan 2 berarti 76. Paham ya? Kelompok 3 dipersilakan menyajikan hasil diskusinya. Kelompok 1 meskipun sudah menyajikan harus menghargai kelompok yang ketiga ya. Kita belajar untuk saling menghargai perbedaan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Langkah-langkah kerja apa saja yang harus dilakukan dalam membuat roda gigi lurus. Ya. Tahapan dan alat yang dibutuhkan. Persiapan baju safety, kacamata, sepatu safety, sarung tangan, benda kerja, dan pisau modul. Pelaksanaan mesin press, coolant, dan rambut. Penyelesaian kuas, sapu, serokan, dan kompresor. Ya. Tahapan dan alat kerja. Persiapan pasang rem roda gigi yang sudah terpasang pada mandril. Setting pisau, atur kedalaman pemakanan, atur pembagian pilih pembagi. Pelaksanaan geser meja longitudinal. Mohon maaf, kelompok 1 kedengaran nggak? Kedengaran? Oke, kalau kedengaran lanjutkan ya. Naikkan meja sesuai naikkan meja tertinggi depth of part. Putarkan. Nah, dari hasil penyajian kelompok yang ketiga, silakan untuk ditambahkan kalau ada yang kurang. Kalau kurang jelas silakan untuk ditanyakan. Silakan siapa yang mau menambahkan atau bertanya? Ariel, apa? Oh ini, sok silakan. Berdiri, sok silakan. Silakan, sok. Setelah pemasangan mendarat Ya. kan kelurusan bahan, tentuan sepet dan pet, Ya. setting dalam pemotongan, Ya. setting kepala. Pembagi maka langkah selanjutnya adalah Ya. operasional pemotongan. Terus? Bagaimana operasional pemotongan yang benar? Nah, intinya setelah tahapan-tahapan yang terurai tadi, bagaimana pertanyaan yang mendasarnya pemotongan yang benar. Jadi Bapak ambil intisarinya, bagaimanakah pemotongan yang benar dalam pembuatan roda gigi? Simpel, paham ya? Diskusikan dulu, cari referensinya. Kaidah berarti pemotongan roda gigi yang benar. Silakan. Nah, dengarkan, akan menjawab. Nah. 1. Saya telah gigi pertama dengan pemakanan otomatis dan atur ulang langkah meja sehingga akan berhenti apabila pahat telah sampai di ujung. Ya. 2. Setelah satu kali penyayatan, telitilah ketepatan profil maupun
ketepatan Ya. ukuran agar dapat dilakukan perbaikan bila masih kurang. 3. Lakukan pemakanan pada gigi ketiga dan selanjutnya hingga selesai. Ini paham? Untuk menyajikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai faktor-faktor penyebab benda kerja. Yang pertama, pisau yang tumpul karena ada bekas penyajian dan menyebabkan tidak rata. 2. Hitungan tidak sesuai rumus karena salah pada saat perhitungan roda gigi lurus. 3. Pencakaman benda kerja tidak sejajar karena setting pisau modul tidak tepat di tengah benda kerja. Solusi dari faktor-faktor penyebab di atas adalah 1. Pisau yang tumpul diganti dengan pisau yang tajam. Hitungan 2. Hitungan harus sesuai dengan rumus. 3. Cakaman harus sejajar dan penyetingan harus sesuai. Oke. Terdengar jelas? Silakan kalau ada yang tanyakan, kelompok mana? Bapak silakan kelompok yang bertanya, iya. Faktor dominan apa yang menjadi penyebab roda gigi bisa berbeda ukuran bentuk profil giginya? Faktor dominan. Nah, karena kita lidah wong Jawa ya, Bapak lidah Sunda lagi belajar bahasa Jawa. Jadi faktor dominan dari penyebab terjadinya perbedaan ukuran jadi profil roda gigi. Paham ini kelompok 4 masih pertanyaannya? Jadi faktor dominannya kan tadi ada beberapa faktor nih, tapi kira-kira yang paling dominan itu apa yang menjadi penyebab perbedaan dari profil roda gigi dari hasil sayatan cutter modulnya? Didiskusikan dulu ya. Jangan egois, jangan hasil pribadi. Coba diskusikan. Opini sama hak dan kewajibannya boleh berpendapat. Apalagi Ajeng. Ayo Jeng. Sudah ada hasilnya? Oh. Karena faktor paling dominan adalah karena kesalahan dalam perhitungan piring pembagi serta kesalahan pada saat pemutaran piring pembagi. Sesi keempat berarti sudah kita lalui ya, berdiskusi kemudian menyajikan hasil nih. Nah kita masuk ke sesi yang kelima dari proses pembelajaran, berarti mengevaluasi hasil dari solusi-solusi alternatif terhadap permasalahan yang dikehendaki. Oke, gini. Semaksimal apa yang bisa kalian dapat ya. Apa yang bisa disimpulkan terkait problem, misalkan fokusnya ke roda gigi lurus ini, agar roda gigi lurus ini hasilnya bisa jumlah giginya tepat sesuai dengan hitungannya, profil giginya tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tapi rata sesuai hitungan. Dan hasil sayatannya itu bagus gitu ya, sehingga roda gigi ini bisa digunakan laku di pasaran. Siapa yang bisa untuk mewakili lah, meresumukan siapa? Oke, KM-nya aja silakan Pak Had, berdiri Had. Jadi kesimpulan penyebab roda gigi yang gagal karena salah perhitungan roda gigi lurus, salah pada saat pemutaran dividing head, dan setting pisau modul tidak tepat di tengah benda kerja. Dan solusi roda gigi agar benar harus melakukan perhitungan roda gigi lurus, harus benar pada saat pemutaran dividing head, dan setting pisau modul harus tepat di tengah benda kerja. Oke, paham ya? Jadi dari penyebab dominannya, penyebab dominan banyak penyebabnya. Yang pertama Pak Har menyampaikan, pertama diakibatkan salah perhitungan, kemudian salah pada teknis pemutaran di feeding headnya, yang ketiga salah pada setting pisau ya. Nah solusinya apa? Ya jelas tadi,
kita akan bisa benar dalam menghitung sesuai dengan perencanaan kalau kita paham rumus-rumus yang ditentukan. Bisa menghitung rumus-rumus yang ditentukan kalau kita paham bagian-bagian utama roda gigi. Paham bagian utamanya, paham rumusnya, baru bisa merancang. Pada teknis pelaksanaannya harus paham langkah kerjanya. 1, 2, 3, 4 ini saling melengkapi. Sehingga insya Allah LKPD-nya silakan dikumpul. Itu adalah satu bundel ya nanti. Dan bundel ini akan dimiliki utuh oleh setiap kelompok. Jadi tiap kelompok paham apa profil, apa perhitungan, kemudian apa langkah kerja, dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebab dominan ya sebar roda gigi bisa terjadi kesalahan dalam proses pembuatannya. Paham ini? Paham. Sesi selanjutnya, Bapak mohon maaf tadi di sesi awal ruangan ini Bapak pakai internet ruangan ini dan terjadi shoot, tidak ada akses internet sehingga Bapak menggunakan hotspot dari HP saja dibagi beberapa bagian, dan ketika tadi akan melakukan pretest sehingga tidak bisa diakses karena kita menggunakan online quizzes ya. Sehingga pada pelaksanaan tes ini mohon maaf Bapak menyita 2 waktu tes berarti. Yang pertama pretest, setelah itu 5 menit targetnya karena ini harus terselenggara. 5 menit kedua kemudian post test. Di sesi pertama tadi akan dilakukan pretest, kita tidak bisa akses internetnya ini mati. Berarti pada tes ini akan ada 2 beriringan ya. Jadi awalnya pretest, jadi post test sama post test karena penyelenggaranya di akhir. Tapi konten materinya, konten soalnya berbeda. Jadi pretest dengan post test ini soalnya berbeda, dan Bapak mohon maaf tesnya dilakukan secara beriringan ya. Kemudian durasi waktunya mohon untuk yang pretest karena soalnya bobotnya sama dengan yang post test, tapi durasi waktunya 5 menit. Paham? Linknya sudah Bapak share, silakan untuk dilakukan akses dengan menggunakan apa itu? Huruf kuncinya ya. Silakan di grup udah Bapak sharing, silakan untuk dibuka. Ya. Karena kita dibatasi waktu, pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul bisa untuk menambah satu nilai kompetensi dasar pengetahuan sebagai orang teknik mesin yang tentu cita-cita kita kerja itu bisa tercapai. Terlebih kalian adalah kelas 12, waktu hanya tinggal kurang lebih 5 bulan sekolah di SMK ini. Paham ya? Bulan Februari uji kompetensi, kemudian sekitar bulan April sudah mungkin menjadi alumni. Oleh sebab itu Bapak sarankan jangan kendorkan semangat belajarnya, justru harus lebih semangat. Paham ya? Dan insya Allah pertemuan kurang lebih di 2 minggu yang akan datang, Bapak akan melanjutkan pada bahasan fresh benda bertingkat. Paham ya? Yang akan kita bahas adalah bagaimana mengepres benda bertingkat. Aplikasinya kita akan membuat slot atau T-slot. Paham? Paham insya Allah. Nah, pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Pada KM dipersilakan untuk memandu berdoa ya. Selebihnya nanti Bapak tunggu itu hasil kuisisnya. Kepada KM dipersilakan. Belum siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk bisa meninggalkan ruangan.